Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Para pemirsa, kawan-kawan pembelajar, kali ini kita akan membahas hal yang terkait dengan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk mengajar bahasa Arab, yaitu pendekatan saintifik. Oke. Sesuai dengan KMA 183 tahun 2018 ya. Salah satunya menyebutkan bahwa di antara model pembelajaran yang digunakan dalam bahasa Arab adalah pendekatan saintifik. Nah, apa itu pendekatan saintifik dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Oke, kita akan ikut. Nah, kata saintifik itu dari kata-kata sains ya. Nah, sesuai dengan rujukan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di sini disebutkan bahwa pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas ya, yang itu dilakukan melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasikan. Jadi pendekatan saintifik itu sebuah aktivitas terdiri dari beberapa langkah-langkah tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan pendekatan saintifik ya. Nah, jadi pendekatan saintifik itu ada kegiatan pengamatan, membuat pertanyaan, kemudian eksperimen, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Inilah kurang lebih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pendekatan saintifik. Nah, ketika ini diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab, maka ketika mengajar kita harus menerapkan langkah-langkah ini dalam pembelajaran. Misalnya pertama, ya anak-anak tentu kita arahkan kepada pengamatan, kemudian membuat pertanyaan, dan seterusnya hingga pada mengkomunikasikan. Nah, tujuan dari pendekatan saintifik ini antara lain pertama, tentu kita ingin mengarahkan kepada daya kritis siswa, berpikir siswa ya, dan beberapa hal lain yang harus dilakukan oleh siswa sehingga memang anak itu diarahkan kepada berpikir yang analitis. Nah, jadi inilah antara lain tujuan dari ditetapkannya pendekatan saintifik. Sehingga ketika pendekatan saintifik itu diterapkan, maka dia memiliki karakteristik. Yang pertama antara lain berputar pada siswa, melibatkan keterampilan proses dan seterusnya. Nah, coba kita akan sekarang kita akan dalami apa masing-masing langkah-langkah itu. Pertama, mengamati. Nah, mengamati ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di awal, di mana diharapkan dari pengamatan ini ada kegiatan yang siswa itu bisa memulai dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Setelah pengamatan dilakukan kegiatan menanya. Jadi menanya ini adalah anak-anak yang diarahkan kepada kemampuan bertanya, bukan guru yang bertanya kepada anak. Nah, jadi begitu. Nanti kemudian jawaban bisa diarahkan kepada siswa yang lain, sehingga di sini ada keterampilan bertanya. Dari aktivitas kedua, bertanya, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi. Setelah siswa itu menggali, mengeksplorasi kemampuan daya pikir mereka, keingintahuan ya tentang suatu hal yang dia tanyakan sebelumnya, disinilah kemudian diarahkan kepada bagaimana mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Didapatkan data, kemudian bagaimana mengolah data, mengolah informasi, kemudian mengasosiasikannya menjadi sebuah simpulan-simpulan atau kelompok-kelompok. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Dari temuan-temuan dia, ya setelah dibuat sebuah kesimpulan-kesimpulan, ini kemudian dia komunikasikan.
dia presentasikan, dia buat catatan, atau mungkin dia buat visualisasi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari pendekatan saintifik. Nah, lalu bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran? Nah, tentu kita akan kembali ke perencanaan dulu. Istilah guru membuat perencanaan. Apabila sudah ditetapkan menggunakan pendekatan saintifik, maka nanti perlu direncanakan dalam RPP ataupun modul ajar. Kita ambil contoh misalnya pembelajaran di MTS kelas 7 semester ganjil tentang mufrodat, ya, al-marafiq wal adawat al-madrasiyah. Nah, apa yang sudah direncanakan dalam pendekatan, ya, langkah-langkah pendekatan saintifik itu nanti harus diimplementasikan, ya, dalam pembelajaran. Kita lihat di sini misalnya ada pembelajaran pertemuan pertama itu, ya, tentang mufrodat ini, ya. Nah, ketika ini diterapkan dalam pembelajaran mufrodat, maka harus muncul di sini di langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, ya. Nah, jadi di sini harus dimunculkan tahapan-tahapan dari atau implementasi dari pendekatan saintifik. Apa? Mengamati. Apa yang dilakukan oleh siswa? Nah, ini harus direncanakan, ya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa ini direncanakan oleh guru pada langkah mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sehingga dalam pembelajaran misalnya 2 kali 45 menit itulah ketika guru sudah mengambil kesimpulan atau menetapkan pendekatan saintifik untuk digunakan, maka langkah-langkah saintifik itu harus diterapkan di sini. Nah, inilah yang harus disusun oleh guru sehingga rencana dia dalam pendekatan saintifik itu nanti akan terimplementasikan di sini. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menentukan ketika kita sudah menetapkan sebuah pendekatan, kemudian kita implementasikan di sini. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.